Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam suasana sehat dan hati yang riang gembira sahabat ya. Isu ijazah palsu Jokowi ini bukan kaleng-kaleng sahabat. Ini saya kira bukan sekedar fitnah dadakan yang dibikin oleh segelintir orang. Tetapi menurut hemat saya ini adalah merupakan operasi gelap yang sangat rapi dimainkan oleh kelompok yang selama 10 tahun merasa kepentingannya dihancurkan. Dan pada pagi hari ini kita akan membongkar tanpa tendeng aling-aling siapa mereka. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Ya, kalau saya melihat ini kasus enteng aja, kasus remeh-temeh, tidaklah begitu sulit untuk membuktikannya. Tapi karena banyak pihak yang terlibat di sini, sebetulnya memusuhi Jokowi itu kan hanya 3. Yang memusuhi Jokowi hanya 3. 1 HTI, 2 FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP yang menjadi musuh Jokowi itu. Nah, tapi di sini juga banyak yang membonceng. Yang memonceng itu siapa? Ya orang-orang yang kepentingannya terdegradasi oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya itu salah satunya para koruptor. Siapa yang para koruptor itu? Ya pembebasan petrol yang merasa kepentingannya terganggu selama Jokowi berkuasa. Kalau dari yang 3 entitas tadi itu Mama dan Damai Kusuma. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyatakan bahwa HTI itu minimal akan membuat 10 hoak dalam sehari katanya. Begitu dia dibubarkan dulu. Nah ini sekarang kan terbukti bahwa hoak itu berseleweran. Baik. Bahkan kita juga di jadi sini bingung. TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, ini punya irisan ke 3 entitas tadi, setidaknya ke FPI dan HTI, begitu kira-kira. Iya, faktanya pengacaranya itu Pak Arul Ghazani itu memang aktivisnya HTI, itu kan fakta, nggak bisa kita bantah. Tersangka juga Edi Sujana di situ, gitu. Rizal Fadila, mereka kelompok-kelompok. Iya, itu kan ada klaster ya, itu klaster 1 yang Rosario, klaster 2. klaster 2 ya. Nah di klaster 1 ini itu kan mereka itu kan sudah agak melemah apanya. Nah di klaster 2 ini karena ada yang mensponsori ya dan ada yang tetap menyemangati, makanya dia tetap kencang gitu. Kenapa ketika Agustus kelam mereka itu diam? Karena memang keributan sedang terjadi. Tapi begitu Agustus kelam ini selesai, September Oktober ini clear, baru muncul lagi nyaring lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh salah seorang praktisi hukum dari Sumatera ini, saya sepakat. Sebab serangan legitimasi terhadap Pak Jokowi kan itu berjalan pada saat beliau masih memimpin. Tapi isu ijazah ini adalah merupakan puncaknya yang mereka memang desain, yang sengaja diarahkan sebagai serangan ke titik paling vital sahabat. Sebab ini terkait soal integritas seorang pemimpin besar di Indonesia ini selama 10 tahun. Nah tentu yang menjadi pertanyaan adalah siapa kira-kira yang berani melakukan ini semua? Pastinya bukan rakyat biasa, apalagi akademisi. Dan yang pasti juga bukan oposisi yang sifatnya dadakan. Karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ini adalah merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok yang saya kira memang memiliki kepentingan besar untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Dan mereka ini sudah siapkan sejak lama. Tidak bisa dihindari bahwa mereka yang ormasnya pernah dibubarkan dulu, saya kira paling terang benderang itu kan ada 2. Yang pertama adalah HTI. Sebab pada masanya dulu waktu Pak Jokowi menjadi presiden, ormas ini dibubarkan, dihilangkan paksa dari panggung politik.
Dan sejak hari itu dendam ideologis itu mereka tidak pernah padam. Makanya tidak heran kalau kelompok pemburu ijazah palsu ini salah satunya yang paling getol itu pengacaranya adalah Hosinuddin. Semua orang tahu. Bahkan ada juga tokoh-tokoh yang memang punya irisan yang kuat terhadap ex-HTI. Sahabat-sahabat juga tahu semua kan. Yang kedua adalah ex-FPI, karena mereka juga kan dibubarkan secara resmi, bahkan tokonya dibatasi, basis masanya dilemahkan. Jadi dua kelompok ini sebenarnya yang tidak butuh alasan yang rumit, sehingga kita juga tidak rumit untuk menganalisa ini. Mereka hanya butuh satu kesempatan untuk menyerang, dan isu ijazah palsu ini menjadi peluru paling mudah dibuat, mudah dipiralkan, mudah dipercaya oleh orang yang sejak awal memang membenci Pak Jokowi. Dan yang ketiga, bahwa memang Pak Jokowi selama menjadi presiden menghabisi banyak kepentingan gelap, termasuk saya kira di dalamnya adalah Petral, proyek migas yang sudah jadi sarang mafia selama bertahun-tahun. Periksa saja siapa presidennya waktu itu, waktu Petral ini dibentuk. Sama-sama pasti tahu. Dan ketika Petral dibubarkan, saya kira ada miliaran, bahkan triliunan rupiah yang hilang dari tangan orang-orang yang selama ini menggeruk keuntungan di negara kita. Dan sejujurnya, kelompok ini jauh lebih berbahaya daripada kelompok ideologis. Karena mereka tidak teriak, mereka tidak membuat demo, mereka hanya perlu memicu satu isu, lalu membiarkan publik ini gaduh sendiri. Dan ingat, mereka punya modal besar yang bisa menggerakkan apa saja. Tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa isu ijazah menjadi pilihannya? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa isu ijazah palsu ini murah, sangat kotor, karena mendelegitimasi integritas seseorang. Kemudian sangat efektif, sahabat. Efektif sekali. Mudah masuk orang untuk berkomentar. Tadi juga beliau sampaikan bahwa salah satunya PDIP. Dan ini bagian yang paling sensitif. Ketegangan antara Jokowi dan sebagian elit PDIP sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Konflik arah politik, perpecahan, dukungan, dan perebutan panggung nasional. Dan dalam politik tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada mantan kawan, karena merasa ditinggalkan. Dan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Bukan berarti mereka menggerakkan isu ijazah, tapi mereka tidak mau meredam, membiarkan isu itu berjalan dan membesar. Dan satu catatan penting, bahwa dalam politik itu kadangkala dalam diam itu lebih ganas daripada serangan terbuka. Nah, sepertinya itu yang lagi dimainkan oleh PDIP kalau terkait soal ijazah ini. Lalu siapa lagi musuhnya Pak Jokowi? Mereka adalah para oportunis digital. Siapa itu? Ya, ini yang saya kategorikan sebagai penumpang gelap ya. Influencer karbitan, politisi oportunis, dan akun-akun pengejar viewer. Maka tidak peduli tentang kebenaran, mereka hanya peduli viral. Artinya selama ada panggung, selama ada kontroversi, mereka akan memerah isu ini sampai tetes terakhir. Jadi dia betul-betul peras itu, karena yang dia butuhkan adalah view. Jadi yang membuat isu ini sesungguhnya berbahaya itu bukan tentang siapa yang mulai, tapi siapa yang ikut menunggangi isu ini. Ex-HTI, ex-FPI, mafia ekonomi, elit politik terbuka, ataupun influencer yang oportunis. Yakin saja bahwa sesungguhnya mereka ini berbeda motif kan, berbeda tujuan, bahkan lebih jauh berbeda ideologi. Tapi mereka punya satu musuh bersama yang namanya Jokowi. Dan ketika kepentingan bertemu dalam satu titik, terjadilah badai besar yang kita lihat hari ini. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan akhir, karena serangan terhadap legitimasi seorang mantan presiden Jokowi tidak berhenti pada satu isu, sahabat.
Selama kepentingan besar terganggu, selama ada elit yang terluka, selama ada kelompok yang ingin membalas, mereka akan terus mencari celah berikutnya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Panci CS ini dipenjarakan, serangan terhadap Pak Jokowi akan berhenti. Ya mungkin kalau soal kasus ijazah akan selesai begitu pengadilan putuskan. Tapi mereka akan mencari celah baru untuk melakukan serangan, karena ini juga erat kaitannya dengan politik 2029, di mana mutlak niat mereka tidak boleh lagi ada terangnya Pak Jokowi yang muncul ke permukaan. Tidak akan pernah menginginkan Gibran menjadi wapres ke depan, apalagi presiden. Sementara kita tahu bahwa ketika 2029 Pak Jokowi masih kuat, Gibran otomatis peluangnya untuk menjadi wapres Prabowo besar. Dan 2034 tunggu dia akan jadi presiden. Itu yang mereka hari ini lagi skenario kan bagaimana caranya itu tidak terjadi. Oleh karena itu tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah bangsa ini cukup kuat untuk tidak menjadi korban perang kepentingan yang tidak pernah kita lihat wajahnya ini. Itu yang harus kita jawab secara bersama-sama. Kalau saya pilihannya sederhana, bahwa bangsa ini harus tetap tegak melawan mereka semua. Dan disinilah perang seorang presiden dibutuhkan. Bagaimana menghentikan semua ini. Dan saya yakin Pak Prabowo memiliki kekuatan untuk itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.